Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Saya sangat bersuka cita untuk hari ini. Bapak Yahweh selalu ada bagi kita. Hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar tentang Dafar Elohim. Kita bahas sedikit tentang hari ini, yaitu tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuah. Nah, kita akan mendapat satu pesan dari kebenaran yang akan kita baca tentang materi di malam hari ini. Ada satu kisah tentang Korah, Datan dan Abiram. Mungkin ada yang pernah membacanya? Kisah dari Korah ini. Nah, Korah ini mereka berkumpul untuk melawan Moshe dan Harun. Mereka mengatakan bahwa cukuplah bagi kami umatnya Bapak Yahweh, katanya gitu. Lalu mereka mengangkat diri mereka untuk atas nama Bapak Yahweh. Artinya mereka lagi memberontak terhadap panggilan Bapak Yahweh kepada Moshe. Lalu dia menghasut 250 orang sekitar itu untuk menentang Moshe dengan semua kepercayaan yang Bapak Yahweh kasih kepada Moshe. Nah, terus Bapak Ibu, Bapak Yahweh itu berfirman kepada Moshe, disuruh pisahkanlah dirimu dari semua umat itu, dan juga dari yang 250 serta Bani Korah itu, dan juga Datan dan Abiram. Terus mereka menjauhkan diri. Untuk apa Bapak Ibu? Bapak Yahweh menghantam mereka dengan cara tanah terbelah pada waktu mereka berdiri dan bumi menelan. Nah, itu sesuatu yang belum pernah terjadi ya. Tanah membuka mulutnya lalu menelan mereka hidup-hidup langsung turun ke dunia orang mati. Supaya mereka tahu, mereka yang lain yang melihat kondisi itu. Jadi 250 orang itu beserta Korah, Datan dan Abiram semuanya mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Nah, ini kita belajar ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Yahweh memilih seseorang, entah dalam satu komunitas, entah di dalam satu pekerjaan, atau Bapak Ibu yang terpilih, jangan ada yang unjuk jari Bapak Ibu. Itu bermasalah di hadapan Bapak Yahweh. Apalagi untuk kita para laki-laki yang berdiri sebagai imam. Pakailah kapasitas itu, jangan semua lari ke perempuan. Apalagi istri-istri. Ya, ingat, roh kuat tapi daging lemah. Biasanya perempuan kalau memimpin, itu dia akan lebih naik nanjak. Karena memang kepemimpinan hanya untuk laki-laki. Dan di sini Moshe dan Harun lah yang Bapak Yahweh pilih. Nah, dalam pola Ibrani, kitab suci tidak pernah dimulai dari apa yang dipikirkan manusia, namun dari apa yang Bapak Yahweh akan nyatakan. Dari awal penciptaan, Bapak Yahweh sering menyatakan dan selalu menyatakan semua kehendaknya. Jadi bukan pertimbangan manusia. Nah, Korah dan semua yang tadi sudah diceritakan, mereka berpikir bahwa mereka juga dipilih dari Bapak Yahweh. Kenapa Moshe dan Harun yang dipakai? Lalu mereka juga sama-sama menyembah. Kita baca dalam Bilangan 17 ayat 1 sampai 8. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, dan ambillah dari setiap suku satu tongkat kepunyaan keluarga leluhur mereka, dari setiap pemimpin-pemimpin mereka, menurut keluarga leluhur mereka, 12 tongkat. Haruslah engkau menuliskan nama masing-masing pada tongkatnya, dan haruslah engkau menuliskan nama Harun pada tongkat Lewi, karena satu tongkat untuk satu kepala keluarga leluhur mereka. Dan haruslah engkau meletakkannya di dalam kemah pertemuan di depan tabut kesaksian, tempat aku bertemu dengan engkau di sana. Dan akan terjadi, tongkat orang yang atasnya akan kupilih itu akan bertunas. Dan olehku, sungut-sungut Bani Israel yang mereka keluhkan kepadamu akan kubuat tenang. Dan berbicaralah Moshe kepada Bani Israel, dan semua pemimpin mereka memberikan satu tongkat kepunyaan
setiap pemimpin menurut rumah ayahnya 12 tongkat. Dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat mereka. Dan Moshe meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Yahweh di dalam kemah kesaksian. Dan terjadilah pada keesokan harinya bahwa Moshe masuk ke dalam kemah kesaksian, dan tampaklah tongkat Harun bagi keluarga Lewi telah bertunas dan mengeluarkan kuncup dan mengembangkan bunga dan menghasilkan buah badam. Tongkat Harun ditaruh dengan semua tongkat yang ada, 11 tongkat, 12 tongkatnya di depan tabut perjanjian yang bertunas, bahkan menghasilkan bunga dan berbuah badam adalah tongkatnya Harun. Nah, apa yang kita baca tadi Bapak Ibu bukan hanya sebatas pemberontakan Korah yang tadi sudah disampaikan, melainkan pertanyaan mendasar bagi kita semua, siapa yang boleh mendekat kepada Bapak Yahweh? Pertanyaannya, tongkat semua sama nih Bapak Ibu, tapi kok Harun punyanya sendiri yang bertunas, berbunga, berbuah? Berarti tidak semua orang bisa datang mendekat kepada Bapak Yahweh kalau bukan panggilannya. Ini bukti dari tanda yang Tuhan berikan supaya Bani Israel saat itu bisa melihat kalau yang Bapak Yahweh pilih itu pasti yang tepat. Nah, dalam budaya Ibrani, mendekat kepada Bapak Yahweh itu menerima tanggung jawab yang pertama. Menerima tanggung jawab yang pasti kudus lah. Hidupi kekudusan kuasa namanya dan memberi kehidupan bagi umat. Itu bicara tentang orang-orang yang harus mendekat kepada Bapak Yahweh, Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita yang pertama, apakah kita sudah menerima tanggung jawab dan melakukannya? Kalau belum, bagaimana kita menyatakan kita mendekat? Yang kedua, hidup dalam kekudusan. Benarkah kita tidak kompromi? Ataukah kita lakukan hal yang ini, kita buang yang ini? Bagaimana Bapak Ibu? Jujur, beberapa waktu lalu sering perdebatan tentang Brit Milah. Brit Milah itu perjanjian kekal Bapak Ibu. Itu harus dilakukan. Nah, tetapi orang yang sudah Brit Milah jangan menghakimi orang yang belum Brit Milah. Jadi kita harus melihat bagaimana tanggung jawab kita. Rasul Saul itu Bapak Ibu, dia pergi untuk memberitakan Besora atau Injil kepada bangsa-bangsa. Itu dia pakai pola kerjanya bangsa-bangsa dulu. Sekarang Bapak Ibu, kita semua nih, kita belum mengerti Torah yang istilahnya hakiki. Tiba-tiba disuruh A, B, C, D. Kita kan bingung Bapak Ibu. Nah, pola Rasul Saul, dia melakukan apa yang sepemikiran bangsa-bangsa atau goim dulu. Baru setelah itu dia masuk dengan Torah. Begitu loh Bapak Ibu. Kita kan nggak ngerti tefilah. Betul Bapak Ibu? Kita masuk dengan nama kudus Bapak Yahweh dulu. Baru Bapak Yahweh bawa pelan-pelan. Oh, ternyata tefilah itu seperti apa? Doa yang membasuh kaki dan tangan. Nah, selama ini kita doa yang penting, kalau sudah terlambat, Bapak Yahweh tolong. Kan gitu-gitu ya doanya. Kalau sudah tidak ingat, sudah cepat-cepat, aduh Bapak Yahweh tolong gini-gini. Nah, tapi yang Yeshua ajarkan, masuk dalam kamar, kunci pintu, masing-masing berdoa, itu doanya membasuh kaki dan tangan. Maksudnya apa? Supaya kita punya kaki dan tangan, hanya kita beri untuk melayani Yeshua. Bukan untuk kita melayani diri kita sendiri Bapak Ibu. Memanipulasi dengan pekerjaan, dengan usaha, lalu kaki kita melangkah dengan sesuka hati kita. Tapi waktu kita kasih semua untuk Bapak Yahweh dalam Yeshua, di dalam Torah Yeshua, kita benar-benar ada di dalam janjinya. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau kita melakukan Torah itu bukan karena kita mampu. Jujur, kita buat Torah saja kita masih tertatih ya, naik turun. Tapi waktu kita punya niat, Bapak Yahweh menghargai. Nah, hari ini kita belajar tentang pemberontakan Korah dan apa yang Bapak Yahweh tunjukkan
kepada Bani Israel dengan tongkatnya Harun. Siapa yang mendekat? Semua tanggung jawab kita masing-masing mari kita lakukan. Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang-orang yang katanya adalah umat Bapa Yahweh, tanggung jawab lakukanlah sesuai masing-masing kita. Itu pertanda kita lagi mendekat kepada Bapa Yahweh. Terutama tanggung jawab kita untuk melakukan Torah. Nah, yang berikut, kita hidup dalam kekudusan, Bapak Ibu. Nah, hidup dalam kekudusan bukan setiap hari kita beribadah. Ada yang orang datang beribadah tapi pikirannya di luar. Nah, hidup dalam kekudusan tidak kompromi dalam segala hal, termasuk tahor dan tamid. Ada yang masih makan seafood? Puji Bapa Yahweh kalau kita perlahan-lahan melepaskan semua. Ya, soal makanan kelihatannya simpel, tapi itu ketetapan Bapa Yahweh, Bapak Ibu. Bukankah semua yang di atas meja kita tidak mencuri? Sekarang bagaimana kalau orang datang bawa daging kurban? Kan kita tidak meminta, kita tidak mencuri. Kelihatannya seperti itulah cara Bapa Yahweh memberkati. Tidak, Bapak Ibu. Itulah cara Bapa Yahweh menguji kita. Jangan sampai kita makan makanan, tapi kita ngomongnya, kita tidak lagi menyembah ilah bangsa-bangsa, sesembahan yang lama, tapi makanannya tamid. Ketetapan apa yang kita lakukan? Kekudusan apa yang kita hidupi? Nah, yang berikut Bapak Ibu, membawa kehidupan bagi umat. Kalau hari ini Bapak Ibu buka saja para penyembah Yahweh itu paling banyak. Fenomena nama Bapa Yahweh dalam Yeshua sementara melanda seluruh dunia. Bukan Indonesia saja, seluruh bumi lagi dilanda dalam penyembahan menuju kepada kekekalan Bapa Yahweh dalam Yeshua. Tapi bagaimana untuk membawa umat masuk dalam keselamatan? Banyak orang yang hanya mau menerima nama Bapa Yahweh dalam Yeshua, Torahnya disingkirkan. Itu untuk Israel, bukan untuk kita. Sering seperti itu Bapak Ibu. Sekarang dan hari ini kita ditantang dengan kata mendekat kepada Bapa Yahweh. Sudahkah kita menerima tanggung jawab dan melakukannya dengan ketetapan Bapa Yahweh? Sudahkah kita hidup kudus? Artinya kita dipisahkan. Kudus bukan berarti kata suci ya Bapak Ibu. Kudus maksudnya kita dipisahkan dari cara dunia. Seperti tadi Bung Menix punya kesaksian. Ya, memang waktu dia melakukan ketetapan Tuhan, betul-betul kita dipisahkan. Bapak Ibu, waktu kita mengenal nama Bapa Yahweh dan kita menyembah Bapa Yahweh dalam Yeshua, otomatis itu pemisahan pertama. Tapi tidak stuck sampai di situ Bapak Ibu. Setelah kita ada dengan tudung, kita ada dengan sit-sit talit yang pada laki-laki, kita mulai melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang-orang yang katanya menyembah Bapa Yahweh. Semakin hari semakin kehidupan kita dipisahkan Bapak Ibu. Nah itu hidup kudus bagi Bapa Yahweh. Pertanyaannya, Bapak Ibu setia tidak? Bukan untuk hanya beberapa saat saja, tapi untuk selamanya. Sampai Yesus dapati kita setia. Kemarin saya ditelepon Bapak Ibu. Bicara tentang tefila. Jujur, kalau siang itu memang agak kesusahan ya. Range waktunya agak dekat. Jam 12 sampai jam 3. Kalau ada yang lupa, tolong dikasih alarm di HP, biar jangan lupa. Nah itu sangat agak sulit di siang, karena memang kalau malam kita udah pulang, waktunya jam 6 sampai jam 12 itu banyak waktu. Pagi juga kan tidak ada yang kerja dari jam 3, terkecuali yang security ya. Tapi kalau pada umumnya kita bisa lah, siang itu yang mepet, baik kita di rumah maupun kita ada di tempat kerja. Nah, bagaimana kita memanage waktu kita? Kita dikasih tantangan. Saudara kita itu
mau usaha ke, mau pejabat tinggi negara ke, mau itu siapapun, kalau jam 2 mereka tinggalkan. Kalau mau standar yang seperti itu, mereka lebih dari kita. Hari ini kita harus lebih lagi. Mari sama-sama kita tunjukkan kalau kita hidupnya kudus bagi Yahweh. Kita memisahkan diri dari semua keadaan dunia. Dengan cara dunia punya kenikmatan. Nah, membawa kehidupan bagi umat ini bagaimana Bapak Ibu? Jadilah cermin. Kadang kita merasa membawa kehidupan, kita sudah menyatakan nama Bapak Yahweh. Tapi dengan pola kita. Kalau kita tefila ada kan? Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, kata membawa itu mengangkat Bapak Ibu, maksudnya. Jadi waktu kita mengangkat nama Yahweh dengan semua keadaan, dengan cara yang salah, Bapak Yahweh lagi memandang kita bersalah. Kalau kita bersalah di hadapan Bapak Yahweh, siapa yang membenarkan? Tapi kalau orang yang bersalah kepada kita, Bapak Yahweh akan membela. Nah, kadang dan sering kalau ketemu buka media sosial, jalan-jalan nih, ini orangnya lagi panas nih, baru pernah ketemu nama Bapak Yahweh, baru awal ya. Biasa kan kalau awal jumpa nama Bapak Yahweh itu mau serukan terus. Api harus dijaga Bapak Ibu, jangan padam, jangan terlalu kobar. Kalau kobar dia bisa sayat semua kebakar. Artinya bisa nanti lama-lama masuk ke sesuatu yang salah. Karena terlalu besar. Jadi api itu harus dijaga. Nah, kadang tuh sering apa saja. Karena tahu nama yang luar biasa itu Bapak Yahweh dikasih. Bapak Yahweh memberkati. Tapi pertanyaannya, dia mengangkat nama Bapak Yahweh untuk melihat statusnya sebagai penyembah Yahweh, tapi hidupnya tidak sesuai dengan ketetapan Bapak Yahweh. Dia membawa kehidupan tidak Bapak Ibu? Atau ada yang sering untuk katanya bisa diyakinkan pakai nama Bapak Yahweh, demi lalu nama Bapak Yahweh di belakang. Ya. Nah, itu di media sosial kita sering melihat postingan-postingan seperti itu. Atau kita lagi masalah dengan orang, kita pakai nama Bapak Yahweh. Karena sudah emosi, nanti lihat kalau Bapak Yahweh, Bapak Ibu, itu kita lagi menyebut dengan cara yang salah. Bapak Yahweh hanya bisa disebut waktu kita ada dalam doa, saat kita memuji dan menyembah, dan saat kita menyampaikan kebenaran, tapi bukan dengan pola kita. Jadi berhati-hati bagaimana kita membawa kekudusan di hadapan Bapak Yahweh. Kalau kita sementara mendekat dengan semua ketetapannya. Nah Bapak Ibu, nama Bapak Yahweh itu sebagai otoritas. Artinya, Bapak Yahweh adalah sumber kehidupan. Bapak Yahweh tidak bergantung pada manusia. Dan Bapak Yahweh menetapkan manusia hanya merespon. Hari ini kalau kita dengar, jantung kita terbuka menerima semua penetapan dari Bapak Yahweh. Kita shema, kita respon, kita dengarkan. Jadi kata shema itu artinya mendengar. Dengar dengan apa? Dengan respon, bukan dengar lalu sambil lalu. Makanya dibilang siapa yang bertelinga hendaklah itu respon. Nama Bapak Yahweh itu berakar dari kata haya. Haya itu yang sangat mendalam tentang hakikat keilahian. Artinya Bapak Yahweh adalah pribadi yang ada dengan sendirinya, kekal dan selalu hadir. Nah, kata haya ini berarti ada, menjadi atau hidup dalam Keluaran 3 ayat 14. Diambil dari kata Asher itu. Jadi bukan berarti karena berakar dari kata haya, terus nama Bapak Yahweh ini ada yang kasih nama. Bukan demikian Bapak Ibu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, manusia atau makhluk hidup yang lain, itu ada faktor yang mendukung untuk kita bisa ada. Contoh, kita bisa ada karena ada orang tua, betul? Ya, kita bisa hidup karena ada oksigen.
Makhluk lain bisa ada karena alam ini mendukung. Itu maksudnya. Tapi dia termasuk dalam makhluk hidup. Sebaliknya Bapa Yahweh itu tidak diciptakan, tidak memiliki awal, dan dia tidak bergantung apapun pada apapun, maaf. Bapa Yahweh tidak bergantung pada apapun. Karena Bapa Yahweh adalah sumber kehidupan yang ada dengan sendirinya dan sumber keberadaan itu sendiri. Jadi dalam pola Ibrani, identitas seseorang tidak diukur atau ditentukan oleh posisi, tetapi oleh panggilan Bapa Yahweh. Nah, mungkin di mata dunia posisi orang-orang di luar sana itu lebih dari kita. Stratanya, jabatannya, finansialnya, dan pendidikannya mungkin lebih dari kita. Dan itu sangat dihormati. Namun berbeda dengan panggilan Tuhan, visi misinya harus jalan. Itu beda Bapak Ibu, karena dia yang awal dan dia yang kekal. Semua di alam semesta ini kan hanya sementara. Nah, kalau kita hanya berprinsip kepada yang sementara, kita akan melupakan posisi kita yang nanti ada dalam kekekalan. Jadi Bapak Ibu, marilah kita untuk semua jangan melihat posisi. Hari ini Bapak Ibu, saya percaya Anda bisa mengalahkan orang-orang yang bersekolah tinggi hanya dengan kekuatan Bapa Yahweh. Diawali dari apa Bapak Ibu? Kalau mereka tidak tahu Yod He Waw He itu bacanya Yahweh, itu lucu Bapak Ibu. Percuma dengan semua yang mereka ajari. Kalau kita lihat terjemahan Yod He Waw He ini Bapak Ibu, diterjemahkan semua itu Yehova. Ya, mereka plesetkan supaya jangan ketemu nama Yahweh. Nah, kita bersyukur kita tidak diajar sampai dengan nama yang diplesetkan. Bapak Yahweh membawa kita sampai dalam nama kekudusannya. Berarti kita ada di posisi yang benar. Kita di posisi yang berharga di hadapan Bapak Yahweh. Oke Bapak Ibu, kita belajar lebih dalam lagi tentang materi hari ini, tentang tongkat yang dimaksud tadi, tongkat harum. Nah, tongkat dalam pola Ibrani, tongkat itu mate Bapak Ibu. Tongkat bukan sekedar alat, melainkan simbol suku yang tadi kita bacakan, lambang otoritas, identitas kepala keluarga. Ini yang maksud Bapak Ibu, mate ini tongkat. Ketika mate atau tongkat diletakkan di hadapan Bapak Yahweh, artinya manusia meletakkan klaimnya di hadapan kehendak Bapak Yahweh. Yang mana aktivitas tanpa panggilan Bapak Yahweh tidak akan menghasilkan kehidupan. Namun sebaliknya, kalau melakukan sesuai dengan apa yang panggilan Bapak Yahweh, pasti akan ada kehidupan. Itu sama dengan yang lain. Tongkat yang lain itu tongkat yang mati atau tidak menghasilkan kehidupan. Seperti tadi kisahnya, Bapak Yahweh suruh Moshe meletakkan tongkat 12 suku, termasuk tongkatnya Aharon atau Harun. Sekarang Bapak Ibu, kita semua ciptaan yang sama kan? Amin. Urapan kalau turun, ya urapan yang sama Bapak Ibu. Tanggung jawab yang berbeda. Tapi kalau kita dikumpulkan semua saat ini, kalau ada yang panggilannya lebih, dia akan seperti tongkat harum. Itu berbeda Bapak Ibu. Dan yang lain tidak bisa membantah itu. Makanya kenapa kalau kita melakukan aktivitas atau kegiatan tanpa kita mendengar panggilan Tuhan, kita pikir gini, oh ini pasti yang Bapak Yahweh mau. Itu pikiran kita, bukan cara Tuhan memanggil. Pasti tidak akan menghasilkan kehidupan. Dalam perjalanan, sungut-sungut lebih banyak. Bapak Ibu sudah pernah melewati hal-hal seperti itu? Berpikir bahwa ini cara yang Tuhan berikan. Tapi dalam perjalanan, stuck. Kadang kita berpikir sesuai dengan pandangan kita. Padahal di balik tembok kita tidak bisa melihat yang berikutnya. Nah, tongkat Harun itu bertunas, berbunga, berbuah badam. Tongkat yang bertunas itu perak dalam bahasa aslinya, sits atau berbunga, dan berbuah badam, saket. Nah, berbuah badam Bapak Ibu, buahnya itu buah almond. Ini seperti ini ya.
Saya juga belum lihat pohonnya, pohon almond itu seperti apa. Tapi kacang almond kita makan kan? Ini bukan proses alami atau alamiah, namun ini adalah tindakan Bapa Yahweh yang instan dan sempurna. Bapa Yahweh tidak pernah setengah-setengah dalam menetapkan pilihannya. Kita semua boleh sama Bapak Ibu, tetapi kalau pilihan Bapa Yahweh tetap ada perbedaannya. Perbedaan bukan melihat satu lebih dari yang lain, bukan. Tapi tanggung jawab yang Bapak Yahweh berikan. Kenapa? Karena kita meresponi dari semua daftar yang Bapak Yahweh kasih itu berbeda. Saya percaya di sini semua tidak sama cara merespon kebenaran dari hari lepas hari. Dari setiap kita beribadah. Cara responnya itu berbeda. Ada yang memang langsung bisa melakukan, ada yang timbang-timbang dulu, dan ada yang tidak menerima. Nah, kalau misalnya dengan demikian, bagaimana bisa dengan kondisi yang perak, sits, dan sakit? Karena Bapak Yahweh kalau tetapkan sesuatu, kita percaya, tidak setengah-setengah. Dia menolong pun, tidak setengah-setengah. Nah, kondisi ini Bapak Ibu, itu kondisi yang instan. Ini tongkat Bapak Ibu, bukan kayu yang tertanam. Kalau satu tongkat yang sudah jadi tongkat ya, kalau Bapak Ibu tancapkan, itu tidak mungkin dia langsung bisa berbunga, bertunas, berbunga dan berbuah. Betul? Tapi kalau di dalam Bapak Yahweh tidak ada perkara yang mustahil. Ini instan loh Bapak Ibu. Itu instan, dia tidak tunggu lama. Kitab suci mencatat Moshe hanya semalam lalu pergi melihat di depan tabut perjanjian. Kejadiannya ya demikian. Hanya tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuah. Kalau yang instan Bapak Yahweh bisa buat Bapak Ibu. Tapi kenapa kita ada dalam perjalanan yang panjang? Bapak Yahweh mau kita menjadi orang-orang yang terlatih. Makna berbunga badam atau sakit, kata sakit ini diambil berkaitan dengan kata soket Bapak Ibu, artinya berjaga-jaga atau segera bangkit. Shin, Kof, dan Dalet. Dari 3 huruf ini kita dapat kata sakit yang berkaitan dengan kata soket atau berjaga-jaga. Segera bangkit. Nah, dalam kitab Yeremia, kita akan lihat dalam kitab Yeremia 1 ayat 12. Dan Yahweh berfirman kepadaku, engkau telah melihat dengan baik, karena akulah yang sedang berjaga-jaga atas firmanku untuk melaksanakannya. Nah, Bapak Ibu di sini kata berjaga-jaga, kalau dalam bahasa Ibraninya kita ketemu soket di sini ya. Bahasa Ibrani dari teks aslinya dalam Yeremia 1 ayat 12. Wa yomer Yahweh Elohei taf talir ot ki soket ani al devalim la soto. Nah, di sini ada kata soket. Kata soket yang dimaksud Bapak Ibu adalah berjaga-jaga atau segera bangkit. Kata yang sama dipakai dalam Yeremia 1 ayat 12. Jadi Bapak Yahweh berfirman kepada Yeremia, engkau telah melihat dengan baik, karena akulah yang sedang berjaga-jaga atas firmanku. Artinya Bapak Yahweh akan segera bangkit melaksanakan kebenaran firman-Nya untuk digenapi. Pesannya adalah Bapak Yahweh berjaga-jaga atas pilihannya dan bertanggung jawab atas orang-orang pilihannya. Tugas kita merespon dan melakukan ketetapan-ketetapan misfotnya Bapak Yahweh. Pasti Bapak Yahweh tanggung jawab atas kebenaran yang sudah dia sampaikan. Berapa lama kita ketemu nama Bapak Yahweh Bapak Ibu? Bertahun-tahun. Tapi kayaknya tadi Bung Menix bilang tuh hidupnya mendatar. Dia mau sesuatu yang baru. Hari ini kalau kita rasa hidup mendatar Bapak Ibu, mari cara respon kebenaran firman kita berbeda. Kalau responnya sudah buka jantung, tapi responnya kita pikir lagi, itu yang membuat kita berlama-lama dalam menerima jawaban.
Tapi kalau merespon dan tidak memikirkan kapan waktunya, karena percaya waktu Bapak Yahweh itu yang tepat, Bapak Yahweh akan melaksanakannya. Dia berjaga-jaga supaya apa Bapak Ibu? Jangan sampai kita menjadi lemah dalam menanti. Jika Bapak Yahweh memilih, dia juga akan pelihara. Yang tidak terpilih saja dipelihara Bapak Ibu, apalagi kita yang terpilih. Nah, tongkat kayu atau mate pada dasarnya adalah tongkat yang mati, yang sudah terpisah dari akarnya. Mustahil dia bisa bertunas, berbunga dan berbuah. Secara alami itu mustahil Bapak Ibu. Ini menandakan bahwa Bapak Yahweh itu memiliki otoritas, ditandai dengan kehidupan ilahi yang melampaui hukum alam semesta. Bapak Ibu, paling enak kalau kita menikmati Bapak Yahweh itu, kuasa firman-Nya itu melampaui alam pikiran kita. Kalau hanya kita menduga lalu itu terjadi, itu tidak fantastis Bapak Ibu. Tapi kita melihat sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan yang disediakan. Disitulah kehidupan ilahi itu muncul dalam hidup kita. Kalau hari ini engkau ada dalam pergumulan apapun, percayalah, otoritas Bapak Yahweh ada atas kita. Dia menjaga seluruh kebenarannya, dia pasti akan melaksanakan atau menggenapinya. Nah, badam atau buah almond ini disebut demikian dalam bahasa Ibrani karena pohon ini Bapak Ibu, pohon ini lebih awal berbunga di musim semi. Musim semi itu musim setelah musim dingin atau musim salju. Kita tidak mengalami karena kita punya iklim cuma dua, hujan dan panas. Kalau hujan lalu dingin, bukan musim dingin, itu karena kondisi hujan, ya. Musim dingin itu musim salju Bapak Ibu. Nah, kalau di Israel itu Januari dan Februari. Waktu saya pernah ke beberapa tahun lalu itu di daerah yang memang 4 musim Bapak Ibu, cuaca dinginnya itu ekstrim. Apalagi baru selesai musim salju. Wah, itu memang kalau kita memang tidak kuat tahan. Padahal waktu saya sampai itu sudah masuk musim kemarau. Sisa-sisanya saja saya tidak mampu. Saya minta pulang. Nah, arti dari pohon badam ini atau almond ini, artinya itu tadi dia yang paling cepat bangun atau dia yang paling rajin bangun duluan. Itu maknanya. Sementara pohon lain lagi mati dalam kondisi mati atau hibernasi sepanjang musim dingin, almond menjadi pohon yang pertama yang menunjukkan kehidupan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat saja. Kalau Bapak Ibu satu waktu Tuhan izinkan bisa ke negara yang ada 4 musim, Bapak Ibu akan melihat kalau posisi salju turun, yang bertahan itu cuma pohon cemara. Makanya itu jadi lambang mereka. Pohon cemara saja yang kuat tahan. Makanya ditebang lalu dijadikan pohon-pohonan itu. Nah, tapi hanya bertahan dalam cuaca dingin. Tapi almond berbeda Bapak Ibu, buah badam ini. Dia bukan hanya bertahan di dalam kondisi setelah itu, tetapi dia menghasilkan buah. Tidak ada kehidupan setelah musim salju Bapak Ibu dalam musim semi. Tidak ada. Karena memang semuanya untuk musim salju itu gugur semua. Daun-daunnya gugur, pohonnya kering. Semua pada mati. Nanti setelah mau masuk musim semi, baru dia punya itu muncul kembali. Tapi yang paling pertama itu almond. Nah, ini memperkuat simbolis bahwa janji dan pemilihan Tuhan atas Harun atau Aharon itu dia tidak menunda dan segera dia menggenapi. Yang lain masih hibernasi atau tertidur. Nah, Bapak Ibu, kita disuruh untuk berjaga-jaga. Biarlah kita seperti kondisi pohon almond ini. Tetap berjaga-jaga. Jangan karena pergumulan belum dijawab,
kita stuck. Jangan karena kondisinya masih aman-aman saja, kita berpikir kedatangan Yeshua masih lama. Karena kedatangan Yeshua itu hanya dikasih tahu dengan tanda-tanda. Yang kita disuruh hanya berjaga-jaga. Biarlah kita seperti pohon almond ini Bapak Ibu. Kita tetap berjaga-jaga dalam situasi. Karena kalau kita lihat perhitungan Bapak Ibu, musim dingin itu musim penyiksaan dulu bagi orang-orang percaya. Makanya kan dalam kitab Matius kan dibilang, celakalah pada orang yang lari, hamil dan sebagainya itu di musim ya. Nah, kalau ada musim dingin dalam hidup kita masing-masing, tetaplah berjaga-jaga. Jangan sampai kita rasa dingin yang ada, kita tetap tidur karena tidak kuat dan tidak mampu menahan rasa dingin itu. Bilangan 17 ayat 10 Bapak Ibu. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, bawalah kembali tongkat Harun itu ke depan tabut kesaksian sebagai simpanan, sebagai tanda atau ot bagi generasi pemberontak itu, dan biarlah sungut-sungut mereka pada diriku berhenti dan janganlah mereka mati. Nah, tanda yang dimaksud itu adalah ot bagi generasi pemberontak. Jadi Bapak Yahweh buat apa? Tongkat Harun ini berbunga, berbuah dan bertunas itu hanya untuk menjadi tanda sebagai generasi itu tidak bersungut-sungut. Artinya tongkat itu, kita kan tahu tabut perjanjian itu di dalamnya isinya apa tuh? Tongkat Harun. Setelah itu dua loh. Lalu buli-buli berisi, dan jangan lupa ada Torah, gulungan kitab Torah. Nah, tongkat itu disimpan, bukan dipamerkan. Bapak Yahweh menyuruh disimpan sebagai tanda atau ot. Di situ tadi dibilang lir ot. Tanda dalam pola Ibrani berarti peringatan keras atau pengajaran dari generasi ke generasi. Jadi di sini hanya kita tahu tongkat Harun itu disimpan bukan sebagai sesuatu yang istilahnya luar biasa, karena tetap ini tetap ada ya. Dia tetap berbunga, dia tetap berbuah. Dia punya tunas, itu tetap ada. Karena ada istilahnya kuasa Tuhan lah. Nah, itu tetap ada Bapak Ibu. Jadi itu bukan sesuatu yang kayak istilahnya orang sekarang bilang apa? Benda yang unik, bukan. Itu disimpan supaya Bani Israel itu mengingat kalau mau berontak, keadaannya seperti Korah nanti. Itu maksudnya. Kepemimpinan sejati bukan untuk dibanggakan. Nah, makanya tadi saya singgung Bapak Ibu, kalau kita melakukan Torah, kita sudah masuk sampai di bagian yang paling dalam. Kalau kita melihat saudara kita belum buat, jangan kita menghakimi. Tapi kita hidupi kekudusan itu supaya orang bisa melihat Torah Yeshua itu seperti apa, bukan dengan pola pandang eklesia atau gereja. Nah, kita yang dijadikan contoh. Nggak apa-apa, waktu kita pakai atribut dibilang aneh-aneh, nggak apa-apa. Kita kan lagi buat kebenaran firman. Nanti perlahan-lahan orang itu akan masuk. Kan awalnya kita juga nggak pakai ini kan Bapak Ibu. Waktu kita ketemu dengan orang-orang yang pakai begini, kita juga rasa aneh. Kok seperti yang lain gitu. Tapi ternyata kita dibawa masuk lebih dalam lagi, baru kita ngerti. Terus dibawa masuk lagi. Nah, hari ini kalau kita sudah tidak makan lagi yang tame, kita jangan menghakimi mereka, tapi dikasih tahu. Kalau nantinya mereka terima dan tidak, bukan urusan kita. Kita kasih tahu ini loh, jangan gini. Tugas kita seperti itu. Nah, pada waktu mereka akhirnya nanti di bawah, waktu Tuhan bawa mereka masuk, mereka mengingat, oh iya, dulu pernah dikasih tahu. Nah, maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kepemimpinan yang sejati itu bukan untuk kita banggakan. Oh iya, kita sudah duluan, mereka belakangan, bukan.
tetapi untuk mengajar umat Bapak Yahweh untuk takut akan nama Bapak Yahweh. Jangan mengejar posisi supaya kita diakui, tapi kita kejarlah ketaatan untuk Bapak Yahweh. Jangan iri pada panggilan orang lain Bapak Ibu, entah itu dalam komunitasmu, entah itu dalam pekerjaanmu, entah itu dalam lingkunganmu. Kita tidak usah lihat karena waktu Bapak Yahweh itu yang tepat. Bapak Yahweh akan membuat kita seperti tongkatnya Harun. Kita akan berbunga, berbuah, dan bertunas. Biarkan Bapak Yahweh yang menghidupkan pelayanan, bukan kita yang menghidupkan pelayanannya Bapak Ibu. Pelayanan ini bukan punya kita. Kita ini sama-sama pekerja, ladangnya itu milik Bapak Yahweh. Nah, tergantung kita masing-masing bagaimana kita meresponi pekerjaan kita masing-masing, rajin atau tidak. Dan biarkan Bapak Yahweh sendiri yang memberi kehidupan untuk setiap tanggung jawab kita. Ukuran keberhasilan kita itu akan diukur dari ukurannya Bapak Yahweh. Ya. Sampai di sini Bapak Ibu mengerti? Saya percaya Bapak Ibu, semakin hari keadaan ini tidak main-main lagi Bapak Ibu. Ya, kita lihat kondisi dengan yang seperti itu, kita tidak usah mengira-ngira waktu kedatangan Tuhan. Yang pasti Tuhan Yesus datang tidak? Datang. Kapan waktunya? Itu urusan Bapak Yahweh. Yang kita lakukan hanyalah melakukan Torahnya. Torah yang kita lakukan masih tertati-tati, tapi kita berusaha untuk terus. Saya percaya 1 minggu pasti tefilahnya bolong ada, betul? Pasti tefilah bolong. Pasti juga ada yang tidak puasa. Puasanya sudah karena wajibnya Yom Kippur, untuk pribadi nggak usah. Tapi jangan Bapak Ibu. Memang untuk wajib itu pas Yom Kippur. Tapi kalau untuk kita ada di dalam semua yang Tuhan janjikan, mari kita ambil puasa. Untuk melepaskan orang-orang yang terbelenggu dari kelaliman. Dan semua kehendak kita itu dimatikan. Ya. Dari tempat ini Bapak Ibu, ada satu pesan Tuhan bagi kita. Yahweh adalah Elohim yang hidup. Dia yang memilih, dia yang menghidupkan, dan dia yang memelihara. Mari kita letakkan tongkat hidup kita di hadapan Bapa Yahweh, dan biarlah dia sendiri yang menetapkan. Amin Bapak Ibu. Taruh semua kehidupan kita. Jangan kita merasa bahwa kita ini diangkat sebagai ini, kita diangkat sebagai ini, kita punya jabatan ini, jangan. Kita taruh semua. Biar nanti Bapak Yahweh yang tentukan. Dan orang akan melihat kehidupan kita bertunas, berbunga, dan berbuah. Demikian kebenaran firman. Diberkatilah kita semua yang datang dalam namanya. Amin.